Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qalau ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sehingga Allah senantiasa memberikan kita semangat dalam ibadah, selamat dalam menjalankan ketakwaan. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi menyampaikan, wa min alamati sukti la yusbilau bima la yanfaq. Allah itu kalau nggak senang dengan hambanya, maka akan menyibukkan hamba itu dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Pemahaman terbaliknya, kalau Allah nggak senang dengan hamba, ya, lalu disibukkan hamba tersebut dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, maka pemahaman terbaliknya adalah ketika Allah senang dengan hamba tersebut, maka hamba tersebut akan senantiasa disibukkan dalam urusan-urusan kebaikan, dalam urusan-urusan ibadah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW melazimkan satu zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Jadi saking pentingnya zikir ini sampai Rasulullah SAW melazimkannya setiap selesai sholat 5 waktu, yaitu Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, syukur kepadamu, dan baguskanlah kualitas amal ibadahku. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan wasukrika, rasa syukurku kepadamu. Artinya bersyukur itu sesuatu perkara yang berat. Karena sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya adalah kufur, Pak, mengingkari nikmat. Makanya bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, salah satu ciri mereka adalah yaitu mereka senantiasa hatinya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini kalau kita melihat tren, ya, tren dalam masyarakat kita, ya, bahwa paham materialisme itu sudah menjadi suatu patokan standar ukuran kebahagiaan manusia. Makanya ketika seseorang itu menjadikan dunia sebagai patokan kesuksesan, kebanyakan di antara mereka merasakan kecewa, ya, merasakan suatu keputusasaan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang mereka raih, yang mereka cari tidak mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, karena kecintaan terhadap dunia ini, kalau dalam ilmu agama disebut sebagai hubbud dunia, maka lawannya adalah senantiasa menampilkan diri kita ini dalam hati kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam hal syukur ini ada beberapa hal yang perlu kita syukuri. Setidaknya untuk saat ini, keadaan ini ada dua keadaan. Yang pertama, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga mampu hadir dalam kesempatan di pagi hari ini. Yang kedua adalah kita masih diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, sehingga ketika menyambut perintah Allah kita diringankan oleh Allah. Karena sesungguhnya ketika kita datang ke sini itu bukan karena kita sehat, bukan kuat, tetapi semuanya itu semata-mata atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sebagai muqaddimah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu rukun iman. Kalau rukun Islam itu ada 5, maka rukun iman itu ada 6.
Rukun iman yang kita bahas adalah rukun iman yang keenam, yang paling tinggi derajatnya. Hal ini diwakili dalam sebuah pembahasan yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waktu itu Rasulullah SAW baru saja memakamkan jenazah sahabat. Setelah proses pemakaman jenazah itu selesai, sebelum meninggalkan areal pemakaman, Rasulullah SAW pun menyampaikan, wa minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu finnar au kutiba maq'aduhu fil jannah. Kata Rasulullah, tidaklah ada di antara kalian kecuali tempat duduknya di neraka, kecuali telah ditetapkan tempat duduknya oleh Allah di neraka atau di surga. Jadi Rasulullah melakukan proses pemakaman. Setelah proses pemakaman itu selesai, ya, baru kemudian sebelum meninggalkan area pemakaman, beliau menyampaikan bahwasannya tempat duduk manusia nanti di akhirat sudah ditetapkan oleh Allah antara surga dan neraka. Akhirnya salah seorang sahabat yang hadir pun bertanya, ya Rasulullah, afala naktakil ala kitabina wa nada'ul amal? Ya Rasulullah, kalau misalnya tempat kembali kita nanti sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah, apakah kita harus pasrah? Apakah kita harus nurut mawon dengan ketetapan Allah itu? Wa nada'ul amal, atau mungkin kita tidak perlu beramal lagi, kata sahabat itu. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan, ikmalu, beramallah kalian, tetaplah kalian beramal, isilah hari-hari kalian dengan ibadah, tetaplah kalian berjuang, kata Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah melanjutkan, fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Jadi kalau misalnya kita ini sudah ditetapkan oleh Allah tempat tinggalnya nanti surga atau neraka, lalu kemudian kita memilih tempat kembali kita nanti adalah surga, lalu kemudian dalam kehidupan dunia ini kita ikmalu, kata Rasulullah, berusaha, beribadah, ya, mengisi hari-hari itu dengan ketaatan, maka Rasulullah mengatakan, fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu, maka Allah akan memudahkan kalian kepada apa yang menjadi tujuanmu. Jadi kalau misalnya kita milih jalan surga, lalu kita berusaha sekuat tenaga mencapai surga itu, maka Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan surga. Jadi rukun iman yang keenam itu kan berbicara tentang qada dan qadarnya Allah. Jadi setiap diri kita ini, Pak, membawa qada dan qadar kita masing-masing. Ya, apa bedanya antara qada dan qadar itu? Kalau qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar ketetapan atau takdir Allah untuk kita, dan tetapan Allah itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Misalnya sakaratul maut, ya, sudah meninggal atau sedang menjalani proses sakaratul maut. Nah, kalau sudah qadar, sudah terjadi dan sedang terjadi, maka tidak bisa dirubah. Maka untuk qada ini, Rasulullah SAW memberikan kepada kita tuntunan agar kita itu jangan pasrah dengan takdir dan ketetapan Allah. Rubahlah takdir dan ketetapan Allah itu dengan doa. Mintalah kepada Allah agar kita ini diberikan takdir dan ketetapan oleh Allah, sebuah ketetapan dan takdir yang baik untuk kita. Makanya salah seorang ustadz yang sering tampil di YouTube, saya termasuk di antaranya Ustadz Khalid Basalama, Umar Mita, salah satu beliau pernah menyampaikan bahwasanya Allah itu menjadikan doa lebih kuat dari takdirnya. Jadi sesuai dengan kata Rasulullah, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna a'udzubika min juhdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sengsaranya ujian, wa darkis saqa, dan kami berlindung kepadamu dari gelapnya kesengsaraan, wa min syu'il qada, dan kami berlindung kepadamu dari buruknya takdir,
wa min samatatil a'da, dan kami berlindung kepadamu dari rasa senangnya musuh-musuhku terhadap apa yang menimpa diriku. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yarudul qada ila du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir yang belum terjadi kecuali dengan doa. Makanya kita harus merubah takdir itu dengan doa atau dengan usaha kita. Apa usaha kita? Ya beribadah, melakukan amalan-amalan kebaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika kita ini dulu ditiupkan ruh kita ke dalam rahim ibu, kalau menurut literatur itu usia kandungan itu bisa dilihat pergerakannya adalah ketika usia 4 bulan. Makanya kalau menurut bahasa Al-Quran itu ruh itu ditiupkan ke dalam rahim ibu pada usia 4 bulan. Pada usia 4 bulan ketika ruh itu ditiupkan ke dalam rahim ibu, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah sudah menulis tentang 4 perkara. Bikat bihi rizki telah ditetapkan. Bikat bihi ajalihi, ajal juga telah ditetapkan. Wa bikat bihi amalihi, amal telah ditetapkan, kelak dia beramal baik atau buruk. Wa bikat bihi syakihi wa syakbihi, dan Allah telah menetapkan dia bahagia atau sengsara. Makanya terhadap 4 hal ini yang ditiupkan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita, kata Rasulullah SAW, maka rubahlah keempat hal itu dengan berdoa. Misalnya yang pertama, ya Allah, kalau engkau tetapkan rizkiku sedikit, maka jadikanlah rizkiku itu banyak dan penuh dengan barokah. Yang kedua, ya Allah, jika kau jadikan ajalku ini kelak adalah su'ul khatimah, maka rubahlah, jadikanlah akhir kehidupanku husnul khatimah. Yang ketiga, ya Allah, jika kau tetapkan amalku banyak mengandung unsur keburukan, maka gantilah amal-amalku dengan amal kebaikan sampai akhir kehidupanku. Yang keempat, ya Allah, jika kau tetapkan aku menjadi orang-orang saqawah, yaitu orang-orang yang sengsara hidupnya, maka gantilah takdir itu menjadi orang-orang yang baik di dunia, menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka diri kita, kata Rasulullah, sudah ditetapkan takdirnya. Akhirnya apa? Kembali kepada awal pembahasan kita, Rasulullah mengatakan, ikmalu, beramallah, berusahalah kalian, fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Makanya ada ungkapan yang masyhur dalam Al-Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir kepada suatu kaum sebelum mereka berusaha untuk merubah takdir itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, salah satu imam yang sering membuat quote, ya. Quote itu kalau mungkin bahasa anak muda itu kata-kata atau ungkapan, di mana ungkapan itu akhirnya dijadikan sebagai motivasi. Salah satunya itu Imam Syafi'i. Berkaitan dengan pembahasan kita pagi ini, Imam Syafi'i itu mengatakan begini, kurangilah kesenanganmu dalam kehidupan dunia agar kamu tidak mengalami kedukaan dalam kehidupan akhirat. Artinya apa? Kalau melihat konteks yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasannya surga dan neraka sudah ditetapkan oleh Allah tempat kembalinya manusia, maka ada hukum sebab akibat di situ. Kalau engkau ingin mendapatkan surga, kalau engkau ingin mendapatkan kehidupan akhirat, maka kurangilah kesenanganmu dalam kehidupan dunia. Kamu harus berusaha. Makanya dalam sebuah riwayat, salah satu sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai pintunya ilmu, suatu ketika pernah ditanya oleh Hamam. Hamam bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimanakah ciri-ciri orang yang dalam kehidupan dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai calon penduduk surga? Dari sekian banyak jawaban Ali, salah satunya adalah mereka
mau atau rela menderita dalam kehidupan dunia ini. Mereka mau rela menderita dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasannya hidup di dunia itu adalah fase pertama, babak pertama, sedangkan hidup di dunia itu adalah fase kehidupan berikutnya. Kalau kita ini di dunia mengumbar kesenangan kita, banyak mendatangkan hiburan untuk diri kita, maka kelak nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau kita diselamat dalam kehidupan dunia ini, kita menekan kesenangan kita, kita lebih banyak menekan hawa nafsu kita, ya, tidak mengumbar hiburan-hiburan untuk diri kita, maka kelak di akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya orang beriman itu rela menderita, Pak. Enak-enak tidur, ya, dia bangun di sepertiga akhir yang malam atau mungkin lebih awal dikit untuk melaksanakan qiyamul lail, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, mendekatkan diri. Kalau di siang hari dia melaparkan dirinya, membatasi minum sampai dia kehausan, adalah untuk menjadikan dirinya untuk semakin dekat kepada Allah. Begitu juga dengan konsep keimanan. Ketika mereka mengalami ujian, orang beriman itu meyakini kehidupan dunia itu adalah kehidupan penuh dengan ujian, Pak. Dan mereka meyakini bahwa semuanya itu akan mendapatkan balasannya setelah memasuki fase kehidupan akhirat. Makanya kalau ada orang yang diuji oleh Allah, wis gak apa-apa sampai mati ya kok, pira suwene sih urip menungso ning donya, kan gitu. Karena apa? Mereka meyakini itulah orang beriman. Makanya kadang-kadang orang-orang yang tidak mengimani tentang kehidupan akhirat ini, kadang-kadang mereka menganggap kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang berusaha mencapai tujuannya berupa surga atau kenikmatan akhirat, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa amma min ahli sa'adah, yaitu orang-orang yang bahagia, maka Allah akan arahkan jalan menuju kebahagiaan. Kemudian wa anna min ahli saqawah, sedangkan orang-orang yang ahli kesengsaraan, hidupnya sengsara dalam kehidupan dunia ini, maka Allah mengarahkan mereka kepada tujuannya, yaitu kesengsaraan hidup. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, takdir itu akhirnya dirubah. Takdir itu akhirnya diklasifikasi. Kalau takdir tadi diklasifikasi, ada yang namanya qada dan qadar. Nah, para ulama akhirnya membuat klasifikasi yang lain. Takdir itu ada dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah, bahkan sekelas malaikat, sekelas nabi dan rasul pun tidak mampu merubah. Tapi kalau takdir mu'allaq itu bisa dirubah, Pak. Contoh misalnya Rasulullah SAW menyampaikan, apabila seseorang itu ingin mendapatkan umur panjang, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahmi. Ya. Misalnya kalau ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah ajalnya nanti pada usia 60, sekarang dia berada di usia 30 atau 40 tahun, lalu di usia sekarang ini dia banyak melakukan amal ibadah, amal soleh berupa apa? Menyambung tali silaturahmi. Bahkan anggota keluarga yang renggang hubungannya, dia diperbaiki hubungannya. Akhirnya apa? Allah rubah takdirnya tadi, yang awalnya dia ditetapkan ajalnya di usia 60, maka diganti oleh Allah ajalnya menjumpai dia di usia 70 tahun. Selama itu qada, ketetapan Allah belum terjadi, itu bisa dirubah. Nah, cara merubahnya banyak sekali. Rasulullah menyampaikan tipsnya. Bisa dengan doa, bisa dengan memperbanyak tali silaturahmi, bisa dengan sedekah, atau bisa juga dengan mencapai Lailatul Qadar. Karena di dalam Lailatul Qadar itu, bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar, hadisnya jelas, Allah menurunkan malaikat di dunia untuk menulis kembali ketetapan mereka dalam 1 tahun ke depan. Ini ada kisah nyata di Riyadh. Ya, Riyadh itu salah satu kota besar di
negara kerajaan Saudi Arabia. Ada seorang majikan tua memperkerjakan TKW, tenaga kerja wanita dari Indonesia, sebagai asisten rumah tangga ART. Ketika memperkerjakan ART ini dari Indonesia, sang majikan ini mengamati, kenapa sih pegawaiku ini kok sering ke kamar mandi, bolak-balik ke kamar mandi, dan kalau sudah masuk kamar mandi itu waktunya lama sekali. Akhirnya setelah kejadian ini berulang-ulang sering terjadi, sang majikan tua ini akhirnya majikan wanita ini penasaran, lagi dipanggil, kenapa sih kamu kok bolak-balik masuk kamar mandi, dan kalau sudah masuk kamar mandi itu lama. Lalu TKW dari Indonesia mengatakan, mohon maaf Nyonya, sebenarnya ketika saya berangkat dari Indonesia menuju sini, saya baru saja melahirkan, sehingga anak saya masih kecil saya tinggalkan untuk diasuh keluarga saya, karena saya harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang kekurangan, sehingga akhirnya ini adalah masa-masa menyusui. Kalau air susu itu terasa penuh, terasa sakit sekali, sehingga harus saya masuk kamar mandi untuk mengeluarkan air susu ini supaya saya tidak kesakitan. Akhirnya majikan tua ini, majikan perempuan ini mengetahui, oh ternyata begitu. Akhirnya terbukalah hatinya, akhirnya dia timbul rasa hibah prihatin dan kasihan kepada ART dari Indonesia ini. Ya baiklah, kalau begitu kamu pulang saja, kembali ke Indonesia, rawat anakmu sampai besar. Nanti kalau kamu ingin kembali ke sini kerja lagi, kamu bisa menghubungi aku. Dan kontrak kerjamu di sini selama 3 tahun, aku bayar penuh. Ya, jadi si tenaga kerja wanita itu dikontrak 3 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga, dan sama majikan wanita itu digaji penuh selama 3 tahun. Dan betapa bahagianya TKW dari Indonesia itu akhirnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, si majikan wanita ini ternyata di satu sisi mengalami sakit yang begitu keras. Beliau sakit kanker payudara stadium 4. Bahkan oleh dokter sudah diramal hidupnya sudah tidak lama lagi. Nah, setelah majikan wanita ini menyedekahkan membayar kontan seluruh gaji pegawainya itu selama 3 tahun sesuai kontrak, dia itu heran, tubuhnya, fisiknya semakin lama kok rasanya semakin enak, semakin sehat itu. Akhirnya dia datang ke dokter langganannya, seorang profesor dokter spesialis onkologi. Akhirnya dilakukan tes. Awalnya profesor ini kaget, sel kankernya kok sudah tidak ada. Akhirnya dicek lagi, ternyata benar-benar subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya, dia sembuh total, sembuh total dari kanker itu. Dan tentunya kalau dia sembuh total dari penyakitnya, harapan hidupnya juga lebih panjang. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini termasuk takdir mu'alaq. Apabila ketetapan Allah itu bisa dirubah dengan usaha manusia. Sebelum dia menyedekahkan hartanya, membayar kontrak 3 tahun untuk ART dari Indonesia ini, dia sakit-sakitan, bahkan divonis oleh dokter umurnya tidak sampai 1 tahun, dan tentunya kesehatannya semakin lama semakin menurun. Tetapi dia merubah takdir dan ketetapan Allah itu, dia mensedekahkan hartanya, membayar kontrak selama 3 tahun full penuh. Bahkan ketika TKW dari Indonesia pulang, dia bayari tiketnya. Akhirnya apa? Dengan sedekah itu Allah memberikan dia kesehatan dan kesembuhan. Artinya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sembuhkanlah penyakit itu dengan sedekah. Berarti sedekah itu bisa merubah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Sedangkan takdir mubram adalah takdir ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sekelas malaikat pun, nabi dan rasul pun tidak bisa merubah takdir ini. Takdir mubram itu adalah Allah tetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut,
setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu maut ini tidak bisa dirubah. Kalau seseorang itu sudah jatahnya mencapai atau menjumpai ajal, dia pasti akan menjumpai kematian. Takdir mubram itu termasuk jenis kelamin. Kalau kita berjenis kelamin laki-laki, kita mungkin tidak mungkin berdoa kepada Allah, ya Allah gantilah kelaminku menjadi perempuan, tidak mungkin. Kalau sudah Allah tetapkan laki-laki, ya laki-laki. Termasuk diantaranya takdir mubram itu adalah tempat kita dilahirkan. Termasuk adalah kita tidak bisa milih kita lahir dari siapa, dari rahim ibu siapa. Kita tidak bisa milih, saya tak jadi anaknya presiden aja supaya enak, atau mungkin saya tak jadi anaknya gubernur saja. Tidak bisa, Pak, karena takdir mubram itu mutlak dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa supportal mukminin rahimakumullah, rizki telah ditetapkan, amalan kita telah ditetapkan, bahagia dan sengsara telah ditetapkan. Tetapi ketika kita lahir di dunia, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar merubah takdir itu menjadi takdir yang baik. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, tempat kita kembali adalah kepada kehidupan akhirat. Kita pasti semuanya akan mati. Maka benarlah seorang Imam Syafi'i menyampaikan, apabila kita ingin janganlah kita ini banyak bersenang-senang, kurangilah kesenanganmu dalam kehidupan dunia agar engkau tidak mendapatkan kedukaan di dalam kehidupan akhirat. Nah, ini ada sebuah kisah nyata saya dapatkan dari sebuah channel Islami, dan ternyata kisah ini juga sudah diposting ya, tentang kisah nyata seorang ustadz yang putrinya meninggal dunia. Jadi sang ustadz ini mempunyai seorang putri, anak perempuan yang cantik jelita ya. Terus kemudian ternyata suatu ketika putrinya sang ustadz ini meninggal dunia, Pak. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya Allah pertemukan kembali mereka dalam sebuah pertemuan di alam mimpi. Lalu kemudian sang ustadz itu pun begitu melihat putrinya yang sudah lama dia rindukan, betapa senangnya, akhirnya terjadi dialog. Kemudian sang abinya atau sang ustadz itu bertanya kepada putrinya, bagaimana keadaanmu sekarang? Lalu dia mengatakan, alhamdulillah bi, saya sekarang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penderitaan saya dalam kehidupan dunia itu sepertinya sudah dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aku sekarang tidak menyangka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dibandingkan dengan dulu ketika dalam kehidupan dunia. Jadi rupanya putri dari sang ustadz ini dulu sakit ya. Kalau dalam ilmu kedokteran itu sakit itu kan digolongkan ya. Termasuk kalau melihat apa istilahnya prognosa. Jadi prognosa itu ramalan. Sakit ini kedepannya itu bisa sembuh apa enggak. Oh, kalau bisa sembuh, maka sakit ini dikategorikan sebagai penyakit yang bisa ditangani dan bisa diharapkan hasilnya. Sedangkan kalau prognosanya jelek ya, itu maka penyakit itu dikategorikan sebagai sakit terminal, Pak. Sakit yang tidak ada obatnya, yang sudah tidak bisa diatasi lagi dengan pengobatan medis. Nah, ternyata si putri ustadz ini dikategorikan sakit terminal. Artinya sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, walaupun berbagai macam upaya pengobatan sudah dilakukan. Nah, yang cukup menarik adalah ternyata sang putri ustadz ini cukup aktif di media sosial. Dan ketika di media sosial dia itu sering bikin status ya. Kadang status WA, kadang di status Facebook, kemudian di Instagram. Dan ternyata statusnya itu sebenarnya adalah untuk menguatkan hatinya, menguatkan semangatnya dalam menjalani hidup di dunia ini. Bukan untuk nyindir orang, bukan untuk ngajarin, enggak. Dia masang status, dan perkataan yang sering disampaikan dalam status itu adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Kurangilah
kesenanganmu dalam kehidupan dunia, agar ketika di akhirat nanti kamu tidak mengalami kedukaan. Oleh karena itu, ketika dia merasa dirinya sakit ya, dan merasa sudah tidak ada harapan untuk sembuh, dia menguatkan hatinya, tempat kembaliku adalah dalam kehidupan akhirat, dan pasti aku akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya agar aku ini nanti bahagia, maka si putri itu mengatakan dalam hatinya, aku harus mengurangi kesenangan hidupku dalam dunia ini. Dengan apa? Dia bersabar dengan kondisi sakitnya. Dia menguatkan hatinya bahwa ujian, musibah itu pasti akan Allah ganti dalam kehidupan akhirat. Akhirnya apa? Dia sering nulis status seperti itu. Inilah ma'asyiral muslimin, hikmah pelajaran bisa kita ambil dari mana saja, dari kisah-kisah yang banyak terjadi di sekitar kita, bahwasannya Imam Syafi'i mengatakan, kurangilah kesenanganmu dalam kehidupan dunia agar kita di akhirat nanti tidak mengalami kedukaan. Makanya orang beriman dalam kehidupan dunia ini, kalau ingin menggapai kebahagiaan surga, menggapai kebahagiaan akhirat, mereka rela menderita, lebih banyak mengabdikan dirinya kepada Allah, meninggalkan kesenangan dunia. Pagi-pagi seperti itu enaknya tidur, tetapi Allah memanggil, as-salatu khairu minan naum. Orang-orang beriman menyambut panggilan Allah. Mereka ingin agar dalam kembali nanti dalam hadapan Allah, dia menjadi orang-orang yang bahagia, bukan orang-orang yang sedih karena berduka. Demikianlah ma'asyiral muslimin, sekali lagi diri kita, masing-masing diri kita ini membawa takdir kita masing-masing. Kita membawa qada dan qadar kita masing-masing. Maka apabila kita ini ingin bahagia, Rasulullah SAW mengatakan, i'lamu, berusahalah semaksimal mungkin dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menggiring, memudahkan urusanmu mencapai tujuan apa yang ingin kamu capai. Kalau kita ingin mencapai kehidupan akhirat, kehidupan surga, maka Rasulullah SAW sudah menetapkan bagaimana tipsnya agar kita dapat mencapai tujuan itu. Demikian ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.